Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aiman Sahri dengan nomor induk mahasiswa 19.001.1766 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mekanisme Produksi Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Ustadz Yudi Pratama MPD. Baiklah, langsung masuk ke bab 2 pembahasan. Poin A, penyusunan rancangan. Secara garis besar, kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri dari 3 langkah besar yang harus dilalui, yaitu kegiatan perencanaan, produksi, dan penilaian. Sementara itu, di dalam rangka melakukan desain atau rancangan pengembangan program media, memberikan urutan langkah-langkah yang harus diambil dalam pengembangan program media, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dengan operasional. Adapun beberapa ketentuan yang harus diingat dalam menentukan tujuan instruksional, yaitu A. Tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa, bukan berorientasi kepada guru. B. Tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional. Yang selanjutnya yaitu merumuskan, poin yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Kemudian yang empat yaitu mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan seharusnya dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis. Poin B, produksi media. Pengertian produksi media: produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambahkan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna sesuatu benda atau tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda yang mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Jadi produksi media pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. 1. Produksi audio. Penulisan naskah audio. Media audio adalah sebuah media yang hanya mengendalikan bunyi dan suara untuk menyampaikan informasi dan pesan. Program audio dapat menjadi indah dan menarik karena program ini dapat menimbulkan daya fantasi pada pendengarnya. Suatu program audio akan sangat efektif bila dengan menggunakan bunyi dan suara kita dapat merangsang pendengar untuk menggunakan daya imajinasinya sehingga ia dapat memvisualkan pesan-pesan yang ingin disampaikan. B. Bahasa. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa percakapan, bukan bahasa tulis. Gunakan kalimat-kalimat yang pendek, menghindarkan istilah-istilah yang sulit. Bila menggunakan istilah-istilah yang sulit, istilah itu perlu diperjelas. Kemudian kesimpulan dari makalah: guru tidak hanya dituntut untuk membuat atau mencari media yang sesuai dengan materi ataupun menarik sehingga siswa akan mudah memahami apa yang dijelaskan gurunya. Namun di sini guru juga harus bisa memproduksi media yang telah dibuatnya, baik itu berupa media visual,
audio maupun audio visual. Lagi pula dengan adanya produksi media pembelajaran siswa akan lebih paham tentang pentingnya media untuk proses pembelajaran. Bahkan siswa pun akan bisa memproduksinya. Di dalam memproduksikan media pembelajaran perlu mengetahui langkah-langkah untuk membuat media yang menarik seperti merencanakan, memproduksi dan menilai. Memproduksi media pembelajaran juga perlu ketelitian dan kemampuan yang cukup. Harus dapat dipahami dengan langkah-langkah memproduksinya agar medianya yang kita produksi itu sesuai dengan kehendak kita dan bermanfaat bagi baik untuk pendidik maupun peserta didik. Demikianlah makalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.